Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai mahasiswa meminta nasihat, saran bagaimana cara supaya konsisten istiqomah menuntut ilmu. Sebab kami kadang ketika sedang membaca buku 20-30 menit ngantuk. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mudah menghafal hadis arba'in. Tanya Ustadz Budi, kalau kalian tak percaya cakap saya ini nanti. Bulan September, Oktober keluar Muqarrar, diktat namanya. Tebalnya 200 sampai 300 halaman. Keluarlah diktat. Satu syekh, satu diktat. Nanti ujiannya Desember. 7 diktat, karena saya Fakultas Usuluddin. Desember 7, nanti masuk lagi Maret, ujiannya Juli 7. Jadi setahun itu 14. Saya beli itu diktat. Saya membaca diktat itu 3 kali. Membaca pertama, menengok kosakata. Karena saya dari sekolah kelas 1 Darul Arafah Medan, kelas 2 Muallimin, kelas 3 Air Molek. Kalau ada orang pindah-pindah itu karena prestasi atau karena mantap itu. Jadi saya beda sama Ustadz Budi. Ustadz Budi tamat Gontor, bahasa Arab, bahasa Inggris kepala. Jadi ini kamus Al-Munawir, ini buku. Baca pertama, buka. Makanya buku saya itu masih ada, saya simpan. Itu macam hutan rimba karena bercoret-coret semua. Itu baca pertama. Baca kedua, saya beli pena 2, satu warna hijau, satu warna merah, satu warna hitam. Yang penting merah. Kurang penting hijau. Yang tak penting jangan digaris, mubazir. Baca yang ketiga, saya ringkas. Ayat-ayat saya hafal supaya tak panjang, pangkal-pangkalnya. Hadis-hadis saya hafal. Ucapan-ucapan ulama saya hafal. Yang agak-agak susah baru saya ringkas kecil. Yang 300 halaman saya jadikan 3 lembar. Ringkasan saya kecil. Saya kemana-mana tak bawa buku ringkasan. Jadi kalau ada orang minjam, Mat, kau nggak bawa buku? Aku ringkasan. Pinjam ringkasan kau? Apa kayaknya? Karena yang bisa baca cuma aku. Saya sekamar sama orang Medan. Kamar, tempat tidur dia sini. Asal saya tidur malam. Saya belum tidur. Saya tengok dia meriksa buku saya. Ditengoknya, Somad udah baca halaman berapa? Oh, ditengoknya buku aku. Pas besok, diktat saya itu, saya garis dari belakang. Mak, udah selesai. Gitu saya belajar. Begitu saya belajar. Kenapa serius belajar? Beasiswa 162 pon. 50 pon sewa rumah, 50 pon iuran makan, 20 pon untuk ongkos bis, 20 pon untuk persiapan jajan-jajan, 20 pon disimpan di dalam, mana tahu sakit poneng kepala mencret ube. Tak pernah sekalipun minta duit ke rumah. Sekali haram 4 tahun. Tapi saya bukan anak fakir miskin. Sedang moneter, anak Indonesia lulus 100, yang berangkat 74 orang. Dan saya berangkat. Itu menunjukkan apa? Kalian tengok gambar saya naik air acting waktu kuliah dulu. Hah? Kalian tulis Somad air acting, kenapa? Kalau saya masuk ke kampus Panam itu dulu, cewek-cewek itu di atas. Tapi setelah saya ke Mesir untuk minta duit,
saya mesti selesai kuliah. Jadi antum kalau mau serius, jangan minta duit. Kalau pas libur, cari dorsmir, cuci motor, jualan loper, koran, jaga warnet. Insya Allah serius antum belajar. Pacaran, cewek itu mau karena kalian berduit. Kalau ada cewek mau kalian tak berduit, cewek bongak. Habis sholat subuh, bawa foto, bawa surat keterangan kampus, ajukan ke kedutaan Saudi Arabia, minta visa. Cop, dapat visa, naik bis ke Suez, naik kapal laut 2 hari 2 malam ke Makkah. Sampai di Makkah, haji gelandangan. Tak ada hotel, tak ada kamar, tak ada makan. Tidur di Masjidil Haram. Jam 3 pagi udah datang tukang gelar karpet. Haji, 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 haji. Turunlah ke bawah, diusir orang itu. Turun masuk ke kamar mandi depan Hilton. Rupanya kawan-kawan tidur di toilet. Enak kalian di sini ya. Cerita itu ditulis indah. Saya tengok bukunya. Belilah bestseller, ditulis oleh Dr. Agung Irawan, Haji Backpacker. Duduklah di situ setiap hari menunggu kawan mencari tawaran kerja. Dadah Mat, aku udah dapat kerja, katanya. Yalah, selamatlah ya, bekerja. Jam-jam 12 balik kamu. Kenapa nggak balik? Enggak kuat Mat kerjanya. Apa kerjanya? Pakai helm. Apa pakai helm? Mengupas bawang pakai helm. Biar supaya tahu. Catering. Ada, jadi ustadz dia sekarang, dokter. Tak boleh ku sebut namanya. Man, ada kerja nih. Apa kerja? Membawa jamaah. Berapa orang? 1 bis lah. Nih, tinggal bawa. Jamaah sekalian, kita akan menuju Padang Arafah, nanti kita akan ke Musdalifah, ke Mina, nanti di ini. Gitu aja cara. Iya. Oh, berapa jam ini? 2 jam selesai. Iyalah, bereslah. Bawa, sampailah ke Padang Arafah. Sampai di Padang Arafah, 50 orang tuh berlarian naik ke Jabal Rahmah. Bayangan kita membawa jamaah ini macam membawa kambing yang patuh dan taat. Berlarian, kita tinggal sendiri. Balik, setengah jamaah itu hilang. Tak berani ngambil gaji. Takut kena deportasi, hilang jamaah. Datang kawan menakuti, gawat komat, tangkap polisi. 2 hari setelah itu datanglah kawan membawa. Ini gaji kau bawa jamaah kawan. Loh, tak hilang jamaah tuh. Mereka turun dari pintu sana, naik bis lain. Mat, ada kerja ini. Oh, mantap. Apa kerjanya? Mendorong jamaah sakit. Tawaf 7 putaran, sa'i. Bayangkan antum mendorong di atas, bukan di bawah, di atas 7 putaran. Selesai 7 putaran itu, 7 tambah 7, sa'i 14, hilang tulang betis itu. Dikasihlah $100, $1.500.000 kalau sekarang, kali 15.000. Namun meminta duit ke rumah, tidak. Haram aku minta duit ke rumah. Pulang ke hotel. Mat, kau tadi mendorong jamaah. Iya. Yang kau dorong tuh kena demam meningitis. Dan demam meningitis itu menular, tak ada obatnya sampai sekarang. Nanti sudah saya tua, saya tulis cerita perjalanan saya itu. Untuk bahan Sami sama Hazik duduk sama cucu-cucu saya. Nanti sekarang tak sempat mau tulis, ada aja halangan.
Beda kita sama binatang itu, kita punya cerita dan bisa menceritakannya. Kalau hidup antum tak ada ceritanya, bagus antum jadi kucing. Cerita antum pontang-panting di Pekanbaru ini, itulah yang akan menjadi cerita indah 20 tahun akan datang. Jadi antum mesti bersusah-susah di sini. Berakit-rakit ke hulu, berakit-rakit ke tepian. Sakit-sakit dahulu, sakit-sakit juga kemudian. Kapan bahagianya? Main pantun kawan nih. Generasi itu 3. Generasi pejuang, generasi penikmat, generasi penghancur. Jadi kalau antum sekarang berjuang, anak antum nanti penikmat, cucu antum penghancur. Maka jangan buat merasa zona aman, uncomfortable zone. Kalau antum mau sukses, jangan berada di zona aman. Ponakan saya tak boleh di zona aman. Anak saya tak boleh zona aman. Mesti saya kirim ke Mesir. Kau ku kirim ke Bogor sama anak Ustadz. Ada Ustadznya sini, lupa pula namanya. Ku kirim sana. Karena kalau di rumah nanti dia jadi hantu. Kitab yang dibaca di Mesir itu sama baca di Pekanbaru. Kenapa dia disuruh pergi jauh? Supaya dia uncomfortable zone. Jangan berada di zona nyaman. Walaupun kebun sawit bapak kalian sejauh mata memandang, kalian merantau. Kata Imam Syafi'i, safir tajid iwadan amman tufariku. Merantaulah kalian. Kalian akan dapatkan yang hilang. Kalau kalian kehilangan kawan, jumpa kawan lebih baik. Kalau kalian kehilangan orang terkasih, akan dapat yang lebih sayang. Safir tajid iwadan. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Kau kenapa tak jadi melanjutkan ke Mesir? Gimana Pak Ustadz? Nanti saya nikah sama siapa? La ilaha illallah. Macam tak ada perempuan di dunia ini. Saya mahasiswa semester 1 UIN, tepatnya Fakultas Usuluddin, jurusan ilmu hadis. Sebelum diterima di fakultas, saya sempat tak diridhoi orang tua karena tak bisa memberikan alasan selesai kuliah nanti kerja apa. Katanya masuk umum aja karena lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Jujur saya masuk Fakultas Usuluddin karena direkomendasikan oleh salah satu guru hadis saya. Karena beliau melihat potensi yang besar pada diri saya. Sampai pada akhirnya saya tetap berangkat ke Pekanbaru dengan ongkos saya miliki. Pada awalnya saya sempat tak dikirimi uang oleh orang tua saya selama beberapa bulan. Yang namanya orang tua pastilah tetap memikirkan kondisi. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Apakah saya digolongkan anak durhaka? Tidak memiliki, tidak mematuhi keinginan orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang takut anaknya sekolah agama, nanti kerja apa, mau makan apa, kalian perlu ke rumah sakit memeriksakan otak kalian di mana. Aku khawatir otak kalian itu di samping lambung, atau lambung kalian itu tumbuh di otak. Sengaja Allah buat otak itu di atas, lambung itu di bawah, supaya kalian jangan memikirkan sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Cucuku ini 40 kata atuk saya. Cucuku yang satu nih mesti sekolah agama. Dia menyebut saya Bidu Somad, Abdul Somad. Orang Melayu payah dia bilang Abdul Somad. Bidu Somad nih mesti sekolah agama. Kalau aku panjang umur, aku menyekolahkan dia. Kalau aku pendek umur, kebun kelapa 2 hektar untuk sekolah dia. Atukku kebun kelapanya dikasihnya untuk nyekolahkan aku agama. Ini anakmu sudah mau sekolah agama, kau pula tak ngirim belanja. Nanti kalau kau mati mau dikirim koran. Kata mak saya, kau tak boleh sekolah lain, kau mesti sekolah agama.
Aku nanti pilih jurusan apa, Mak? Kau jangan pilih jurusan lain. Quran hadis itu aja. Supaya cito kau nanti Quran hadis. Tapi kau jangan bercakap tak tentu arah. Aku mau kau bercakap Quran hadis. 98 dipesankannya itu. Jangan ambil jurusan lain yo. Quran hadis. Yo, Mak. 2008 pulang, buka tes Usuluddin, formasi yang diterima dosen hadis. 10 tahun baru bisa saya memahami cakap emak. Saya mau berkeras juga mengambil bahasa Arab, karena saya mau pulang jadi dosen bahasa Arab. Kau ambil Quran hadis. Waktu saya tengok formasi pengumuman di Riau Pos, yang dicari dosen hadis. Allahu Akbar. Firasat orang tua. Ya, orang tua yang betul, bukan orang tua tak betul. Jumpalah dosen UIN. Saya Pak Ustadz punya adik saya ini sekolah di pesantren, numpang di rumah tante saya di Jakarta. Kamu nanti kalau tamat pesantren mau makan apa? Lihat tuh kakak kamu, insinyur, dokter, PNS. Kamu nanti tamat pesantren mau makan apa? Di mana tante itu sekarang, Pak? Sekarang tante itu dijaga adik saya yang jadi kiai. Pesantrennya besar, sekarang tante itu. Anaknya satu pun tak mengurus. Rasa-rasa mau kudatangi tante itu. Tante makan apa? Tunjukkan bahwa kau benar. Selesaikan kau di jurusan hadis. Tamat situ nanti kau mengabdikan kepada Allah. Insya Allah. Kaya tidak, tapi susah kali pun tidak. Saya ini kurus nih bukan tak makan. Setiap ceramah nih udah makan. Memang takdir tak mau gemuk. Makan teh tarik. Di sini aja yang minum air putih. Lain tahu sendiri lah kalian. Kalau antum tolong agama Allah ini, intan surullah, percaya antum itu. Satu yang kau lakukan, 2 balasan Allah. Intan surullah, kau tolong agama Allah ini, 2. Yansurkum, ditolongnya engkau, wa yutsabbits aqdamakum, dikokohkannya kaki. 2 balasan Allah. Ikuti zaman. Bilisani qaumihi, dengan bahasa kaum. Bahasa kaum sekarang IG, buat IG, posting cerita tentang hadis. TikTok, buat akun TikTok. Kau jurusan hadis, satu hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi. Pahala itu pasti, viral itu nasib. Pahalanya pasti, viral itu nasib. Kalau bolehlah waktu ini dimundur kembali ke belakang, apa yang Ustadz inginkan? Kalau bisa jangan terlalu viral. Susah makan, susah jalan-jalan, susah, apapun susah. Mau ke mall paksa betutup ini. Membawa sama istri mau jalan, payah. Jadi tak usah terlalu terkenal. Sedang-sedang aja, bisa jalan kemana, bisa ke Belanda, yang sedang, saya tengok Ustadz yang sedang-sedang, bisa ke Jepang, bisa, awak ke Singapura pun payah. Tidak usah viral-viral kali. Antum serius belajar nih, antum selesaikan hafalan Quran, Allah, kalau Allah sudah berjanji, tolong kau nanti, innaka la tukhliful. Kalau saya, alhamdulillah, tapi bagi saya, orang tua ini cambuk yang paling, tapi bukan saya menyuruh kalian durhaka sama orang tua. Tetap punya cita-cita, kalau berhasil nanti ku bahagiakan rumah ayahku, ku senangkan dia.